Di sini bisa berapa sih setnya? Bebas. Ya, angkanya ini bisa dari 1 sampai ke 50. Kalau mau di atas 50 bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya, 50 batasnya. Dan sebenarnya Shopee udah cukup generous ya teman-teman ya. Karena kalau di sebelah, bahkan ROAS-nya cuma bisa di 10 kadang-kadang. Ya di TikTok 10, untuk kategori tertentu bisa sampai 20. Jadi 50 itu udah termasuk bagus banget. Teman-teman bisa beriklan di Shopee jauh lebih hemat dibandingkan dengan platform sebelah. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Kita bahas mengenai gimana caranya teman-teman scale up jualannya di marketplace ya, Shopee, TikTok dan sebagainya. Nah, buat teman-teman ini adalah video yang penting karena kita akan bahas update terbaru di iklan dan gimana cara teman-teman bisa belajar iklan step by step ya. Saya akan pakai case dari toko saya sendiri yaitu Mall Thermal, di mana kita ini jualan bubble, polymailer, lakban dan label thermal ini khusus untuk online seller. Jadi buat teman-teman yang mau kontak, komen aja atau hubungi aja di IG Cerita Om Botak buat dapat karena harganya di offline lebih murah. Nah, oke. Nah, kita akan bahas ya update yang terbaru. Sebenarnya GMV Max ini sekarang tuh jadi makin menarik dan makin banyak hal yang bisa kita utak-utik dibandingkan dengan waktu pertama kali keluar ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah lama settingnya dan belum pernah lihat lagi dashboardnya karena GMV Max kan senyaman itu ya. Ya kan, jadi disetting ditinggal dan nggak pernah. Mungkin ini adalah video yang harus teman-teman nonton sampai akhir karena saya akan spill step by step apa yang harus dioptimalkan dan gimana cara kita analisanya seperti apa ya. Misalnya apa sih proteksi ROAS, apa sih peningkatan performa toko ya, atau misalnya ada akselerasi performa ya harus dinyalain atau enggak dan sebagainya. Mungkin ini kita akan buatnya step by step, jadi videonya agak panjang, tapi buat teman-teman tolong bantu like-nya di video ini supaya bisa support, supaya saya bisa makin semangat bikin konten-konten seperti ini ya. Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Thank you teman-teman ya yang udah like. Oke, nah dashboard Shopee terbaru iklannya di 2026 seperti ini ya. Hal yang paling baru sebenarnya, kalau dulu kita iklannya itu minimal budgetnya 5.000, sekarang itu update per November 2025 menjadi 25.000. Jadi teman-teman udah nggak bisa budget Raskin lagi ya, nggak bisa budget BPJS lagi. Budgetnya sekarang harus agak tinggi ya untuk ngetes iklan di Shopee. Ya ini sebenarnya Shopee lakukan ya, adalah supaya iklannya itu jangan sampai budgetnya tipis-tipis. Jadi kayak 5.000 mungkin seringkali jam 2-3 pagi itu udah mati kalau memang iklannya bagus. Jadi mendingan dipanjangin. Ya ini sesuai sih dengan apa yang kita selama ini edukasi. Kalau teman-teman kalau mau iklanin itu harus nyala 24 jam ya. Teman-teman harus digas aja karena memang sesuai sama moto agensi kita, gaspol teman-teman ya. Untuk itu. Nah, di atas ini teman-teman bisa lihat cara buat iklan Shopee baru. Kita klik aja ya teman-teman. Nah, iklan Shopee itu ada 3, iklan produk, live, dan toko. Produk, live, dan toko. Paling sering kalau misalnya dari sisi seller itu fokusnya di produk aja. Kedua di toko, baru mungkin ketiga di live ya. Jadi secara edukasi pelajari dulu iklan produk seperti apa ya. Iklan produk kita klik di sini. Nah, iklan produk ini ada 2 metode. Mau kita pilih otomatis atau manual. Kalau kita pilih otomatis, total produk yang ada di toko ini otomatis kita akan iklanin semua. Jadi ini benar-benar super GMV Max di mana semua produknya itu diiklanin ya. Jadi total ada 34 produk kalau di toko ini ya akan diiklanin secara otomatis dan di sini tinggal kita set ya mau pakai auto atau pakai ROAS aja ya. Kalau misalnya auto sama ROAS bedanya apa? Auto itu kita sign sama Shopee mau kasih ROAS kita berapa? Pasrah teman-teman ya. Pasrah teman-teman yang memang tim yang suka rebahan dan nggak mau pusing ya, cuannya tebel, memang mau sumbang banyak ke platform, silakan pakai yang ini ya. Pilih yang otomatis di atas, pilih yang auto di sini, tinggal ya. Kalau Sultan pilih yang tak terbatas. Ya kalau teman-teman belum Sultan ya pilih misalnya mau 100.000 ya 200.000, lalu tinggal digas saja tampilkan ya. Tapi di sini Shopee tulis nih notesnya di bawah
atur modal harian di atas 250.000 untuk memaksimalkan kunjungan. Jadi Shopee minta minimal 250, tapi kalau mau 100 pun boleh. Jadi ini adalah cara ngiklan Sultan ya. Kalau Sultan tuh gini, iklan produk atau otomatis, semuanya diiklanin, JMT Max Auto, tinggal di set modalnya tak terbatas, tinggal digas tampilkan. Nah itu adalah tips supaya tokomu auto boncos kalau iklan ya. Apalagi kalau misalnya untuk budget hariannya itu di set ngambil dari saldo kita dan di setnya unlimited ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu tipsnya ya buat teman-teman yang memang sultan dan memang mau boncos untuk iklannya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah ngikut lama, pasti teman-teman yang botak tuh pengennya edukasi buat teman-teman makin pinter di iklannya supaya kita ngiklanin tepat sasaran ya, produknya mana aja. Dan sepertinya teman-teman bisa join membership sana, banyak video-video yang kita analisa lebih detail ya daripada di video ini. Saya akan kasih gambaran secara keseluruhan aja. Jadi buat teman-teman yang baru gabung ya, ayo kita sama-sama belajar di konten-konten seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman itu memang belum sultan ya, bukan sultan, belum aja ya. Mungkin sebenarnya teman-teman adalah CEO yang orang-orang sebenarnya nggak tahu sekarang lagi nyamar ya kan. Ini CEO, buat CEO yang lagi nyamar ini, ayo kita belajar cara metode yang baiknya seperti apa. Jadi mode pemilihannya itu manual. Kenapa manual? Soalnya kita harus analisa produk mana yang pas untuk diiklanin, karena nggak semua produk itu memang pas diiklanin ya. Ada produk-produk yang konversi kurang baik ya, produk-produk yang mungkin stoknya juga kurang, atau produk-produk yang udah slow moving, kita masukin ke dalam iklan yang manual. Jadi kita tinggal tambahin produknya satu-satu di sini. Nah, di sini dari Shopee sebenarnya udah kasih tanda jempol yang produk-produk menurut dia, ini jempol nih ya. Namanya jempol berarti harus coba diiklanin ya. Di sini ada beberapa yang dijempol ya, penjualannya juga mungkin dinilai bagus ya. Tapi kok ada yang jempol, ada yang enggak. Jadi ini ada produk yang baru terjualnya satu, tapi dikasih jempol sama Shopee ya. Di halaman selanjutnya ada produk yang penjualannya 400, 100, malah nggak ada jempolnya. Kalau menurut teman-teman, apakah jempol ini valid atau enggak? Ya, kalau teman-teman bilang jempol ini valid, coba tulis di komen ya. Teman-teman selalu ngikutin nih ada jempolnya. Kalau teman-teman berasa jempol ini buat-buatan aja dan ini nggak akurat, tolong tulis di komen juga supaya tahu ya. Jadi edukasi. Teman-teman biasanya ngikutin seperti apa? Kalau saya sih biasanya ngelihat dari konversinya dulu, baru lihat dari penjualannya seperti apa. Ada produk yang memang hero yang mau kita push, baru kita akan push. Jadi saya nggak terlalu ngeliatin jempolnya kalau saya ya. Nah, salah satu yang bisa menjadi acuan di sini, kita mau melihat stok produk kita. Tentunya mau lihat stok yang memang banyak, baru kita iklanin ya kan, atau tanggal ditambahkan. Jadi produk-produk yang paling baru itu adalah produk-produk yang mau kita push untuk produk-produk yang paling baru yang memang belum diiklanin, itu adalah produk-produk yang mau kita push di marketplace. Ya, jadi seperti itu. Jadi dilihat yang tanggal ditambahkannya itu paling akhir. Nah, teman-teman, ini kan ada centang yang lihat produk yang memenuhi syarat. Kalau kita uncentang, ini ada beberapa produk yang memenuhi syarat. Ini biasanya adalah produk-produk yang sudah habis ya, teman-teman ya. Jadi kita centang aja dan kita pilih ya. Di sini ada beberapa step dan cara untuk mengiklankan ya. Jadi misalnya ya, kita pilih 3 produk teratas ya. Di sini kita konfirmasi. Pilihnya manual, tapi dari Shopee ini ada 2 metode. Pertama, kita bisa buat grup iklan atau buat iklan untuk masing-masing produk. Nah, ini adalah update paling baru ya. Jadi buat teman-teman, buat botakers, teman-teman lihat ya. Buat grup iklan itu kayak gimana sih Om? Nah, kalau buat grup iklan, 3 produk ini sama Shopee dia jadikan satu grup ya. Satu grup seperti apa, tinggal kita set ruasnya seperti apa, mau 4,9, 7 atau 8, lalu dikasih modal yang dibagi ke semua produk terpilih. Jadi 100.000 ini kalau kita mau set di sini, ini nanti untuk modal gabungan untuk 3 produk ya. Apakah kita bisa modal BPJS 5.000? Tidak bisa, karena satu produk minimal 25.000 tadi ya. Jadi kalau mau 3 produk 75, kalau nanti kita pilih 4 jadinya 100 ya. Jadi anggap kita 75.000 untuk 3 produk ya. Nah, di sini tidak bisa auto. Jadi di sini cuma bisa yang luas. Dan teman-teman, ada 3 keagresifan dari Shopee, di mana
angkanya ini adalah angka yang Shopee berikan. Kalau misalnya pilih yang paling atas yang 4,9, ini berarti kita punya iklan ini akan dinaikkan di paling 20% peringkat teratas. Bukan halaman pertama ya, tapi secara rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan kalau teman-teman pilih yang ROAS-nya 7,4 atau 8,8. Jadi ini anggap kita lagi nyetir ya teman-teman. Mau gigi 3, gigi 2, atau gigi 1. Ya, gigi 3 kan namanya gigi lebih tinggi kan berarti giginya kan lebih ngegas ya. Jadi kalau mau ngegas paling kencang itu di 4,9 yang paling atas. Kalau nyantai itu yang gas 1 yang 8,8, yang sedang yang tengah-tengah itu yang 7,4 ya di sini ya. Jadi teman-teman ini yang settingannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman bilang wah ini Shopee kasih saya 8,8 ya, saya mau set sendiri aja. Ya di sini bisa berapa sih setnya? Bebas. Ya angkanya ini bisa dari 1 sampai ke 50. Kalau mau di atas 50 bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya 50 batasnya. Dan sebenarnya Shopee udah cukup generous ya teman-teman ya. Karena kalau di sebelah bahkan ROAS-nya cuma bisa di 10 kadang-kadang. Kayak di TikTok 10, tuh kategori tertentu bisa sampai 20. Jadi 50 itu udah termasuk bagus banget. Teman-teman bisa beriklan di Shopee jauh lebih hemat dibandingkan dengan platform sebelah. Jadi di sini bisa 1 sampai 50, mau set di mana? Nah, itu teman-teman bisa tonton konten-konten di Botakers ya. Join membership, di sana kita ngajarin cara ngitung ROAS dengan lebih detail ya. Tapi teman-teman anggap lah ya di sini udah ngikutin Shopee aja, mau 4, 7, 88 tinggal dilihat, dan di sininya modal harian udah di set, periode tidak terbatas, nama iklannya kita lihat grup iklan ya, tanggal video ini dibuat langsung di set seperti itu, ditampilkan. Jadi cara ngiklannya ini sebenarnya udah jauh lebih simpel, teman-teman. Ada 30 produk, tinggal dimasukin dalam satu grup. Enak, kayak zamannya waktu Tokopedia dulu ya. Di satu grup kita bisa masukin 50-100 produk, settingnya jadi satu, budgetnya bisa digabung. Kelebihannya seperti apa? Kelebihannya tentunya settingnya jauh lebih simple ya. Kita nggak perlu pusing ROAS-nya berapa, pokoknya budget kita satu toko sama dimasukin ya. Dan juga budgetnya ini bisa lebih, mungkin tanda kutip lebih gampang kontrolnya dibandingkan dengan kalau iklan satu-satu, karena kita cuma perlu liatin satu grup aja. Kelemahannya tentunya ini kalau misalnya botak kurang suka karena kita maunya biasa lebih detail. Misalnya di sini kita jual bubble wrap ya, kita jual kertas struk. Saya pengen bubble wrapnya di hari-hari tertentu, saya pengen lebih agresif dibandingkan dengan yang lain. Tapi kan saya nggak bisa karena ROAS-nya saya gabung jadi satu grup. Nah itu kelemahannya. Kalau saya sih sebagai advertiser ya, sebagai memang kerjaannya sehari-hari itu ngeliatin iklan, saya sih kurang suka. Tapi buat teman-teman yang mungkin waktunya itu kurang, yang mungkin memang lebih senangnya autopilot, memang ini adalah metode yang dikhususkan buat teman-teman. Jadi silakan dicoba. Ini belum bukan sultan, tapi mungkin di tengah-tengahnya lebih kayak teman-teman yang pengennya lebih simple settingannya, silakan pakai yang ini. Oke, jadi tadi udah ada 2 metode ya. Ya, metode berikutnya akan kita spill juga ya. Metode berikutnya untuk iklan Shopee adalah kita bisa pilih misalnya 3 produk ini ya, teman-teman. Kita mau tambahin lagi nih ya, mau ada kertas thermal ya. Di sini kita pilih ada polymer ya, kita masukin. Wah, sekarang dia ada 4 produk nih ya. Kita mau buat iklan untuk masing-masing produk. Jadi metode promosinya tadi buat grup iklan, sekarang buat iklan masing-masing. Nah, kalau buat iklan masing-masing, di sini ada 2 pilihan, mau GMP Max Auto atau ROAS. Bedanya apa sih Om? Nah, kalau auto ya, produknya ini sama Shopee dia bisa dikasih estimasinya suka-suka Shopee ya, tergantung dengan kompetisi yang ada di pasaran. Sesuai dengan Shopee pikir produkmu ini secara harga, secara konversi bakal bisa dikasih konversi ROAS seperti apa ya. Tentunya makin tinggi konversimu, ROAS-nya itu makin tinggi ya teman-teman ya. Tapi ini adalah estimasi ROAS yang memang dikasih sama Shopee, GMP Max Auto. Nah, yang GMP Max ROAS ini settingannya kita tentuin. Jadi ini teman-teman kayak nyetir ya. Kalau auto ini pakai yang matic, kalau ROASnya manual. Kalau mau ditanya, Om lebih suka yang mana? Saya lebih suka yang manual, yaitu yang GMP Max yang ROAS. Kenapa? Karena lebih banyak settingan, lebih banyak hal yang bisa kita
atur dalam settingan GMT Max ROAS ya. Di sini kita bisa menentukan target ROAS-nya kita sendiri. Jadi target ROAS itu simpelnya semakin tinggi iklan kita itu biayanya semakin murah dibandingkan dengan penjualan secara persentase ya. Kalau memang target ROAS-nya semakin kecil, itu adalah kita ngiklannya dibandingkan dengan penjualan persentasenya itu semakin besar, jadi semakin boncos. Kalau mau hemat tentunya target ROAS-nya tinggi ya. Tapi apakah target ROAS tinggi bagus ya? Itu memang analisanya tadi perlu lebih dalam ya. Tapi saat ini kita akan bahas dari luarnya dulu ya supaya teman-teman sama-sama ngerti ya. Di sini Shopee akan tulis kalau teman-teman mau set target ROAS yang 4 ini ya. Ini adalah yang paling atas ya. Kalau mau yang 6 atau 7 ya tadi settingannya gigi 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Ini adalah gigi tiganya nih yang paling kencang ya. Kita coba yang sedang aja ya semua ya teman-teman. Nah yang sedang aja ya kita coba pindahin ke tengah misalnya ya. Nah pindahin ke tengah seperti ini semuanya. Nah di sini kurang lebih 50% rata-rata. Jadi iklan ini rata-rata. Apa hasilnya rata-rata juga kalau teman-teman pakai iklan kayak gini ya. Nanti kita evaluasi juga ya. Nah di sini ada namanya akselerasi performa. Akselerasi performa apa ya? Kalau kita toggle di sini, akselerasi performa ini didukung algoritma pintar. Fitur ini akan mempercepat peningkatan kunjungan iklan GMT Max ROAS. Jadi teman-teman kalau nyalain ini, ya di sini teman-teman bisa baca, dia bisa turunin target ROASmu jadi 30%. Jadi kalau 6,2 ya di sini ya, 6,2 itu dia bisa turunin 30%. Jadi saya tinggal minus 30. Jadi kalau kita set akselerasi performa untuk iklan dari polymer plastik ini, dimana Om jual ya teman-teman ya, yang butuh bisa kontak ya di Instagram Cerita Om Botak, harga lebih murah daripada di Mall Thermal. Tapi kalau mau coba dulu bisa ke shopee.co.id Mall Thermal ya. Target ROAS-nya kita set di 6,2 ya teman-teman. Kalau nyalain akselerasi performa dia bisa turunin kita punya target jadi 4,34 ya, lebih rendah lagi ya teman-teman ya. Nah, apakah perlu atau enggak? Sebenarnya harus ditesting. Enggak setiap produk cocok, tapi harus ditesting. Ada produk-produk yang nggak jalan setelah dinyalain akselerasi bisa lebih jalan. Setelah itu baru kita matiin. Atau teman-teman yang memang mau nyalain terus juga nggak apa-apa, tergantung stylenya. Kalau di Om Botak ini biasanya kalau kita konsul ya dengan Om Botak, kita sesuaikan dengan gaya dan margin dan tahapan daripada toko itu sendiri. Ada toko-toko yang cocoknya seperti ini, ada juga yang cocoknya dengan gaya yang lain. Jadi sebenarnya nggak ada one size fit all, nggak ada cara yang memang harus kayak gini loh buat ini, karena dari pengalaman Om ketemu dengan banyak sekali seller ya, mungkin ya memang kerjaannya sebagai mentor kan. Jadi ada gaya-gaya cocok buat seller A, itu nggak cocok buat seller B, dan sebaliknya ya, karena nggak semua seller itu tujuan dan maksud mereka untuk jual online itu sama ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau Om misalnya di sini ya mungkin sekarang kita matikan dulu ya untuk ini, jadi settingannya standar ya, dan di sini kita atur modal harian per produk. Ingat teman-teman ya, per produk itu harus 25.000 ya. Dan di sini periode iklannya adalah tidak terbatas. Jadi ini yang bisa kita lakukan, dan inilah gaya iklan untuk teman-teman langsung ya set 4 iklan sekaligus. Atau kalau teman-teman nervous ya, ini kayak kebanyakan nih Om ya, teman-teman bisa matiin, buang, tinggal iklan satu. Jadi mungkin lebih detail lebih satu-satu ya, dan lebih gak salah untuk hidup target ROAS-nya seperti itu ya. Mau auto mau ROAS bebas ya, teman-teman silakan tes sendiri. Tapi biasanya kalau dari Om sih untuk produk baru di autoin dulu sebentar supaya lebih cepat ya untuk nyalanya seperti itu ya. Nah dari teman-teman di sini mungkin yang belum sempat dibahas, tapi mungkin kita udah pernah bahas di video lain, adalah performa di proteksi ROAS. Ini proteksi ROAS apa sih? Proteksi ROAS adalah kalau kita set misalnya targetnya 4,4 dan Shopee itu nggak bisa kasih kita 4,4, kita akan dikembalikan biayanya ke saldo ya. Jadi ini yang dilakukan Shopee, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya ada hitungannya, target ROAS-nya itu kalau nggak salah 90% daripada yang Shopee ini. Jadi kalau misalnya selisih sedikit Shopee nggak kembalikan, dan juga penjualan minimal tuh 5 piece sehari. Jadi buat produk-produk teman-teman yang
quote unquote nggak nyampe 5 piece per hari penjualan dari iklan, itu kalau dinyalain pun ada proteksinya pun sama aja bohong sih, proteksi ROAS. Jadi harus dilihat ya semua produk itu dapat proteksinya dan dikembalikan saldonya walaupun ROAS yang dikasih Shopee itu di bawah ya. Tapi seperti ini ya cara setting iklannya ya. Cukup simple menurut Om ya. Kalau buat teman-teman ada pertanyaan seperti apa ya, journey-nya seperti apa, nanti kalau udah jalan seperti apa evaluasinya ya. Buat teman-teman yang penasaran ya pengen konsultasi boleh komen ya, atau teman-teman bisa kontak kita di Instagram Cerita Om Botak ya, buat mungkin lebih privat buat kita bahas, karena settingannya kelihatannya mudah tapi ketika udah dijalankan banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dikulik untuk kita menentukan apakah memang tahap tokomu ini pas untuk di scale up, pas untuk di rem, atau pas untuk di maintain seperti apa. Itu banyak pertimbangannya. Jadi teman-teman yang udah nonton sampai sekarang ya, yang belum gabung boleh gabung ke membership, atau teman-teman boleh kontak kita buat konsultasi atau dibantu teman-teman supaya cara scale up-nya benar, cara settingnya benar. Karena saya yakin teman-teman di sini yang nonton semuanya pengen scale up sama-sama jualannya di Shopee di tahun 2026 ini. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.